Baik, kita masuk pada materi kita, yaitu terkait masalah perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi ada dua pertanggungjawaban, pertanggungjawaban hukum perdata. Ya, yang pertama adalah wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi wan prestasi ini tanggung jawabnya adalah kontraktual. Sedangkan kalau perbuatan melawan hukum itu ada di pasal 1365 ya KUH Perdata. Nah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum ini? Ya, perbuatan melawan hukum ini itu bukan kontrak. Ya, tujuan gugatannya yaitu mengembalikan pada posisi semula sebelum terjadi PMH. Sedangkan kalau wan prestasi itu sifatnya perjanjian atau kontrak. Ya. Tujuan gugatannya debitur membayar tepat waktu. Ya. Jadi mari kita melihat seperti apa ini perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, ini menurut Munir bahwa perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan ya pada prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Nah, PMH ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ya. Jadi di dalam perbuatan melawan hukum ini seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama bahwa ada dua tanggung jawab hukum perdata, yaitu yang pertama perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Ya. Perbuatan melawan hukum ini jangan kita samakan ya perkaranya atau kasusnya atau sengketanya dengan wan prestasi. Nah, makanya melalui kemahiran hukum ini kita diajari ya untuk membedakan seperti apa itu perbuatan melawan hukum dan seperti apa itu wan prestasi. Ya. Apakah perbuatan untuk menentukan sesuatu perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak? Nah, makanya kita harus melihat dulu. Begitu juga dengan wan prestasi. Untuk menentukan sesuatu terjadi perbuatan yang sifatnya wan prestasi, kita lihat dulu apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi atau tidak. Ini menurut Hograt ya. Perbuatan dalam menurut Hograt itu ada beberapa macam. Pertama, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ya. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Ini menurut Hograt ya, Belanda dalam perkara Lindenbaum v. Cohen yang memperluas penafsiran terkait dengan perbuatan melawan hukum ini. Inilah menurut dia. Nah, jadi berdasarkan hal-hal itu di atas bahwa unsur-unsurnya itu dalam menentukan sesuatu terjadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur-unsurnya. Pertama, adanya suatu perbuatan. Harus adanya suatu perbuatan di situ.
Ya, artinya harus ada tindakan apa ya yang sudah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian. Yang kedua itu perbuatan tersebut melawan hukum. Jadi akibat dari perbuatan, ya, perbuatan misalnya perbuatan Jasin Simarmata terhadap satu objek yang pemiliknya itu Dinda Rambe. Ya, perbuatan Jasin itu mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Ya, selain adanya perbuatan, dari perbuatan itu dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Ya, setelah itu adanya kesalahan pihak pelaku. Ya, artinya harus ada kesalahan pihak pelaku. Nah, misalnya salah satu di antara para pihak ini harus ada salah satu yang mempunyai kesalahan atau yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Ya. Selanjutnya adanya kerugian. Nah, kerugian bagi korban. Nah, jadi di dalam perbuatan melawan hukum ini, ya, di dalam perbuatan melawan hukum ini harus adanya kerugian. Ya. Kerugiannya seperti apa? Artinya kerugiannya bukannya secara materi. Nah, selanjutnya adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Artinya harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Artinya harus sinkron mereka. Ya. Nah, jadi perbuatan ini juga harus bersifat aktif dan pasif, ya. Nah, kalau perbuatan ini sifatnya aktif, itu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Ya. Sedangkan pasifnya itu melanggar suatu keharusan, ya, suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat juga perbuatan melawan hukum ini itu bisa dibagi dalam dua, ya. Ya, pertama itu dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Ya, jadi kalau dalam arti sempit itu, ya, itu bertentangan dengan kewajiban hukum. Yang kedua adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Ya, itu dalam arti sempitnya. Dalam arti luasnya, ya, itu adanya kesusilaan, ya. Itu dalam arti luasnya. Sedangkan yang namanya wan prestasi ini, ya, wan prestasi ini menurut, ya, Abdul Saliman, bahwa wan prestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Nah, itu. Ya. Jadi sebelum masuk pada wan prestasi, ada dulu pertanyaan. Ada? Ada pertanyaan terkait masalah perbuatan melawan hukum ini? Ada? Ada pertanyaan? Ada? Tidak, Pak. Hah? Ayo, ada atau enggak? Ada? Coba dulu siapa yang mau bertanya.